Pria dan istrinya pergi untuk memanen jagung. Tetapi ketika dia menoleh, tiba-tiba istrinya telah menghilang. Dia pikir dia sedang bermain petak umpet dengannya. Tidak menyangka bahwa istrinya diseret jauh ke dalam ladang jagung oleh sekelompok penculik. Melakukan hal-hal yang anak-anak tidak boleh tahu. Wanita putus asa melihat suaminya lewat. Tetapi suami tidak memperhatikannya. Seperti itu saja, wanita yang kesakitan menangis. Setelah pria menemukan istrinya merasa sangat mengasihani diri sendiri. Dia memukul kepalanya tanpa henti. Lalu dia membawa istrinya ke kantor polisi. Tetapi polisi menunjukkan ketidakpedulian yang acuh tak acuh. Dia bahkan mengejek wanita itu. Hal-hal kecil ini tidak menimbulkan masalah bagi polisi. Mereka berdua hanya bisa pulang. Ketika dia membuka pintu kamarnya dan menemukan bahwa istrinya telah gantung diri. Dia memeluk istrinya dan menangis, lalu membawa mayat itu kembali ke kantor polisi. Berteriak ke departemen kepolisian untuk memberinya keadilan. Tidak menyangka polisi akan benci mengeluarkan pistol dan mengatakan, "Kalau menginginkan keadilan, mengapa kamu tidak berani mengambilnya sendiri?" Pada titik ini pria itu kehilangan akalnya. Dia melepaskan tembakan untuk mengantar polisi itu mati. Berbalik dan tembak satu tembakan lagi dengan polisi yang tersisa. Seperti itu, pria itu tewas bersama kelompok polisi. Namun, tragedi tragis seperti itu. Keadilan mungkin terlambat datang tetapi tidak pernah absen. Nama orang ini Hasan adalah kepala departemen kepolisian yang baru. Dan dia adalah musuh bebuyutan semua penjahat. Preman lihat saja sepeda motornya. Akan ketakutan dan memilih jalan kabur. Hari ini Hasan sedang memberikan ceramah kepada juniornya. Tiba-tiba sekelompok warga lari ke kantor polisi untuk melaporkan. Ada kelompok yang sombong preman di daerah. Biasanya membawa perempuan ke ladang jagung. Untuk melakukan beberapa hal yang memalukan. Kasus yang mengerikan dari masa lalu terulang kembali. Hasan segera memerintahkan bawahannya memusnahkan kelompok kriminal ini. Setelah berhari-hari mencari, dia telah menemukan sarang kelompok ini. Dia mengendarai motor 82 itu ngebut ke arah bajingan itu. Motor cilik itu melaju kencang bahkan terbang lebih dari 200 meter di udara. Dia menggunakan kecepatan kilat untuk mengejar para penjahat. Mengangkat kakinya untuk menendang sekelompok penjahat menjauh hampir 20 meter. Dia terbang keluar dari sepeda motor dengan gambar gerak lambat yang sangat keren. Meraih satu sebelum dia jatuh. Langsung, dia terlempar sejauh 3 meter. Dia mengendarai sepeda motor dengan gerakan yang indah dan maju ke depan. Dan dia langsung terbang. Begitu dia melompat turun, dia mencengkeram bagian depan mobil. Mobil-mobil di belakang tidak sempat mengerem dan saling menabrak. Hasan berbalik dan melompat keluar dari mobil. Berikutnya dia perlu memberi pelajaran kepada bajingan ini tentang menjadi manusia. Setelah mengumpulkan sekelompok preman, Hasan melemparkan batang besi ke udara. Mengedipkan mata secara keren. Kemudian dia menangkap semua preman kembali ke kantor polisi. Paksa mereka untuk jongkok di tanah tanpa bergerak. Begitu menemukan seseorang yang berani melawan, dia akan memukul mereka semuanya. Namun di luar dugaan, tindakannya juga menyinggung hegemoni lokal. Karena orang-orang yang ditangkap adalah kaki tangannya. Dengan sangat cepat seorang preman datang melapor. Mengatakan belasan saudara mereka ditangkap oleh kepala polisi baru. Dahai dengan marah memimpin sekelompok orang langsung ke kantor polisi. Dia ingin memberi Hasan rasa penderitaan. Begitu dia tiba, dia dengan arogan memaksa Hasan untuk melepaskan juniornya. Tanpa diduga, Hasan tidak peduli sama sekali. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus membantunya mendidik kelompok bajingan ini. Dahai marah mengatakan, "Apakah kamu tahu siapa aku? Membuatku marah kamu tidak akan memiliki akhir yang baik." Hasan baru saja mengatakan bahwa siapapun yang ada di sini hari ini, jangan coba-coba mengeluarkan kelompok preman itu dari sini. Dahai melihat bahwa semakin dia berbicara, semakin malu dia, jadi dia pergi dengan marah. Keduanya telah benar-benar memulai perseteruan sejak saat ini. Setelah kembali ke rumah, semakin Dahai memikirkannya, semakin marah dia. Ia merasa wibawanya dihina. Langsung memanggil ratusan junior pergi berurusan dengan Hasan. Saat itu Hasan pulang ke rumah bersama orang tuanya. Ia melihat ke kaca spion. Menemukan ada sekelompok orang mengikutinya. Hasan memacu gas mobil dan melaju langsung ke sebuah desa. Setelah dia selesai menyiapkan makanan untuk orang tuanya, dia berkata bahwa dia akan segera pulang setelah dia pergi ke departemen kepolisian untuk mengambil beberapa barang. Jangan lupa tinggalkan makanan untuknya. Sambil berkata dia berdiri dan meninggalkan tempat kejadian. Sedangkan orang-orang itu mencari Hasan. Tiba-tiba sebuah mobil melompat keluar dari tumpukan jerami. Dan terbang lebih dari 200 meter lalu lurus ke bawah. Itu adalah seorang pria seperti dewa perang. Kelompok preman lihat itu dan segera bergegas ke tempat Hasan. Hasan mengangkat kakinya untuk meraih tali yang ada di tanah.
Juga ada pengait besi besar di atasnya. Dia langsung melemparkannya dan mengaitkannya ke mobil. Menyeretnya dengan keras hingga menyebabkan mobil itu berputar beberapa ratus kali. Lalu melangkah maju dan meraih kedua preman itu. Kemudian tanpa ampun melempar keduanya ke tanah, mobil itu juga terbalik. Saat ini sekelompok preman lain bergegas datang. Tetapi itu hanya sekelompok orang yang berpura-pura profesional. Pria berikutnya akan mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah mengumpulkan kelompok preman Hasan, dia meninggalkan tempat kejadian. Di sisi lain, Dahai bekerja keras untuk menyingkirkan Hasan. Ini adalah hari kelima dia tidak makan atau meminum. Tidak pergi ke toilet selama sebulan. Sekali ketika dia menahan nafas, beberapa junior berlari datang. Mereka mengatakan bahwa kali ini ratusan saudara telah ditangani. Segera setelah dia mendengarnya, Dahai tidak tahan lagi. Jika tidak bisa menangkap Hasan, dia akan membalas dendam dari keluarganya. Sehingga sekelompok preman yang mengendarai truk langsung menabrak, menyebabkan keluarga Hasan jatuh ke sungai. Dengan sangat cepat, Hasan mendapat kabar itu dan dia bergegas ke tempat kejadian. Namun yang terlihat adalah mayat. Hasan berlutut di tanah, merasa menyalahkan diri sendiri. Dia pikir dia telah menyakiti keluarganya. Saat ini Dahai menelepon dan mengatakan ini adalah hasil karena ingin melawannya. Tidak menyangka pria Dahai ini benar-benar jahat. Mengacaukan seluruh departemen kepolisian. Semua polisi dipukuli hingga terluka parah. Sekarang pria itu benar-benar marah. Jadi dia memutuskan untuk menyingkirkan Dahai bajingan itu. Maka Hasan meminta atasannya untuk mengundurkan diri. Kemudian dia mengendarai mobil langsung ke area Dahai. Langsung mendobrak pintu dan menabrak belasan orang. Melihat Dahai ingin kabur, Hasan langsung maju. Mobil tersebut ditabrak hingga rusak. Kemudian dia terbang keluar dari mobil tersebut, mendobrak pintu mobil. Kekuatan yang kuat menyebabkan preman tersebut terbang puluhan meter jauhnya. Selanjutnya dia mulai membalas dendam. Saat itu Dahai ketakutan setengah mati. Kemarahan manusia bisa begitu mengerikan. Hasan mengejarnya keluar dermaga. Di tangannya masih menyeret preman lainnya. Pada saat ini batang besi benar-benar tidak etis. Kepada kelompok preman, itu adalah pemukulan yang brutal. Dengan setiap pukulan, seseorang jatuh ke kematiannya. Satu pukulan dan satu preman lagi terbang. Melihat itu, para preman takut menyerahkan senjatanya dan kabur. Tapi bagaimana bisa Hasan melepaskannya dengan begitu mudah? Dia melompat ke depan dan memberinya pukulan palu gegar otak. Belum selesai, Hasan memberikan palu ekstra ke kepala preman. Kali ini preman itu sudah mati. Melihat orang lain begitu mengerikan, Dahai berlari ke mobil untuk melarikan diri. Hasan terbang ke udara untuk menghentikan mobil, lalu dengan paksa menarik Dahai keluar dari mobil. Diikuti dengan tamparan. Dahai ditampar dan diputar beberapa kali di udara. Hasan memberikan tamparan lagi yang membuatnya terbang ke langit. Kemudian melompat ke wadah untuk lepas landas dan memukul dada Dahai. Tak disangka, Dahai masih ingin memprotes Hasan. Hasan menyelesaikannya, lalu menambahkan pukulan lagi. Dahai langsung dipukul dan terluka parah. Hasan naik untuk mencengkeramnya dan melemparkannya menjauh. Lawan pun langsung terlempar beberapa ratus meter. Saat itu dia tidak bisa bangkit lagi. Bos gangster mati seperti itu saja. Lalu atasannya mengadakan konferensi pers. Dia tidak hanya tidak memotong pekerjaan Hasan. Malah sebaliknya, dia mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa minta dia sekali lagi untuk mengambil posisinya. Pada akhirnya semua orang jahat tak luput dari hukuman Hasan.